video dokumentasi testing Mobo Acer ES1432 dengan prosesor Intel Celeron untuk pengemasan tanggal 11 Februari 2025. Oke, untuk penampakan Mobo masih tersedia unit dengan perangkat terinstall. Kita ada baterai, CDRW, SSD, RAM eksternal 4 GB, untuk internalnya ada 2 GB, nanti totalnya 6 GB. Terus wifi card, heatsink fan. Untuk segel kita segel di area sini ya, segelnya. Oke, ada baterai CMOS untuk speaker kita gantung. Terus ada touchpad, keyboard, LED, dan kamera. Oke, untuk pertama-tama kita nyalakan dulu Mobo menggunakan power dari baterai. Untuk menyalakan tanpa casing tutup belakang atau bottom case. Untuk sensor kita lakban di area sini ya, ini terpencet di casingnya. Jadi untuk fungsional baterai, kalau ini nggak dilakban baterai tidak berfungsi. Oke, terutama kita nyalakan dulu Mobo untuk menggunakan testing baterai. Oke, Mobo nyala, kita tekan tombol power, Mobo booting. Oke, Mobo running. Untuk masuk dalam Windows kita cek untuk penampakan Mobonya dulu. Mobo masih clean, belum ada tanda atau bercak di servis. Untuk kode Mobo ya, untuk seri Mobonya ada di belakang RAM. Oke ya, Mobo sudah masuk ke dalam Windows. Kita cek navigasinya dulu. Untuk touchpadnya, untuk touchpad berfungsi kiri kanan. Oke, untuk navigasi oke. Untuk tes berikutnya kita cek spesifikasi. Untuk spesifikasi kita buka lewat DXDiag. Oke, untuk spesifikasi sudah keluar. Untuk sistem manufaktur Acer dengan sistem model Aspire E1432 dengan prosesor Intel Celeron N3350 dengan memori terinstall 6 GB, 2 GB internal, 4 GB eksternal, PC3L dengan display adapter Intel HD Graphics 500, sound input ada speaker dual Tech Definition Audio SST, dan port input ada mouse dan keyboard. Untuk spesifikasi cukup, kita tutup. Untuk DXDiag kita cek display adapter dengan buka display setting. Oke, kita adjust brightness untuk display adapternya. Tes display adapter oke. Untuk kemudian kita cek untuk port HDMI. Untuk tes port HDMI kita menggunakan dual screen monitor. Kita pasangkan dulu untuk port HDMI-nya. Port HDMI terpasang. Kita tunggu untuk monitornya sampai monitornya bisa nyala. Dual screen on ya. Untuk port HDMI oke dan display adapter utama oke. Kita tutup, kita eject untuk port HDMI nya. Untuk tes berikutnya kita testing untuk fungsional audio atau speaker. Kita menggunakan audio dari video. Kita putar dulu untuk videonya, kita adjust volume. Untuk speaker sudah bunyi ya. Untuk speakernya kita adjust volume. Tes audio oke. Kita tutup. Untuk kemudian kita tes untuk fungsional wifi card, bisa nangkep jaringan atau tidak. Kita tes untuk sinyal. Jaringan terdeteksi, kita coba konekkan. Kita masukkan password sini, ambil tes keyboard. Kita masukkan passwordnya dulu. Oke, kita enter. Ya, tes keyboard oke. Tes jaringan oke, wifi sudah terhubung. Oke, untuk tes wifi kita bisa tes browsing menggunakan aplikasi Google Chrome. Kita searching di YouTube, kita move ke gambar. Tes jaringan oke, tes browsing oke, tes wifi card oke. Kita tutup. Untuk tes berikutnya kita testing untuk fungsional flexi LED. LED sudah nyala, tinggal kamera webcam. Untuk tes kamera webcam kita buka lewat start, pilih kamera, berlaku untuk Windows 10. Untuk webcamnya indikator kamera nyala. Tes kamera oke, tes flexi LED oke, fungsional webcam oke. Kita tutup.
Untuk tes berikutnya kita testing untuk CDRW dan port USB. Untuk tes CDRW dan port USB kita buka lewat File Explorer. Pilih Disk-PC. CDRW terdeteksi. Kita coba untuk eject lewat File Explorer untuk CDRW-nya. CDRW keluar, tes CDRW oke. Tuh, kemudian kita testing untuk fungsional port USB. Untuk tes port USB kita menggunakan flash disk ataupun data penyimpanan yang lain. Kita colokkan dulu untuk port USB 1. Port USB 1 oke, USB terbaca. Kita close dulu untuk salah satunya. Ya, kita eject. Oke, tes port USB kedua. Tes port USB kedua juga oke, USB terbaca. Kita eject. Port USB kedua juga oke, kita tes port USB terakhir 3.0. Tes port USB terakhir 3.0 juga oke. Kita eject. Ya, tes untuk fungsional USB oke. Tes fungsional untuk CDRW oke. Tes semuanya oke. Untuk tes berikutnya kita tes untuk tes charging untuk baterai. Kita cek persentase baterainya dulu. Oke, baterai di 66%. Kita coba colok cas. Kita pantau untuk kenaikan. Indikator cas nyala. Bentar. Untuk chargingnya, oke, salah colok. Ya, kita colokkan dulu untuk chargingnya. Kita lepaskan. Kita colok untuk cas. Ya, kita colok ulang untuk chargingnya. Indikator cas nyala, notifikasi cas masuk. Oke, kita tunggu baterai di 65%. Untuk pantauan charging kita menggunakan aplikasi CPU ID. Kita buka dulu untuk CPU ID HP monitor. Kita run dulu untuk aplikasinya. Kita tutup. Kita continue saja. Oke, kita set dulu. Ya. Oke, baterai kita buka di 66%, tadi di 65%. Untuk joran kapasitinya baterai di 66%, 28 menit untuk full charge, naik di 67%. Untuk joran kapasiti kita buka aplikasi di 16680, sekarang di 16902. Baterai di 66% atau naik di 67%. Baterai joran kapasiti di 16946 mWh. Baterai naik di 6990. Kita pantau. Baterai di 17.005 mWh, baterai di 67%. Untuk joran kapasitinya kita cut off nanti di 68 untuk testing charging. Baterai masih terus naik di 17.035 mWh. Baterai sekarang di 67%. Untuk tes charging masih terus naik. Baterai sekarang di 17.064 mWh. Baterai naik di 68%, 27 menit untuk tes charging. Tes charging oke, kita lepaskan cas. Oke, indikator cas mati, notifikasi juga off. Baterai di 68%, tes charging oke. Mobo masih nyala menggunakan power dari baterai. Oke, kita tutup semua aplikasi, kita shutdown. Oke, Mobo Acer ES1432 dengan prosesor Intel Celeron tertes oke. Mobo siap kirim.
Ya, maupun sudah mati, kita cek untuk sensornya. Oke, ini sensor yang kita lakban. Ini sensor baterai. Oke, terima kasih.